Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa dalam doa Bapa kami ada frasa dikuduskanlah namamu? Bukankah nama Tuhan itu sudah kudus sejak semula? Apa namanya kurang kudus sampai harus dibuat lebih kudus lagi? Atau mungkinkah kekudusan nama Tuhan itu bisa berkurang atau bahkan hilang? Memang nama Tuhan itu selalu kudus dengan sendirinya. Kekudusannya tidak pernah berubah. Namun yang seringkali menjadi masalah adalah cara kita menggunakannya. Disitulah letak tantangannya. Sejak kita menjadi orang Kristen dan dibaptis, nama Allah telah diberikan kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah serta layak menerima sakramen. Dan melalui semua itu, Tuhan mempersatukan kita dengan dirinya. Nah, sebagai anak yang menyandang nama agung ini, kita punya tanggung jawab besar, yaitu menjaga nama Tuhan itu tetap kudus dan mulia. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan cara hidup dan ucapan yang saleh sebagai orang Kristen. Kita justru tidak akan menjaga kekudusan nama Allah ketika kita berkhotbah, mengajar, atau mengucapkan sesuatu yang jelas-jelas adalah salah dengan membawa namanya. Kita mencemarkan namanya saat kita berdusta atau bersumpah palsu demi kepentingan pribadi. Ironisnya, nama suci ini juga sering disalahgunakan untuk menutupi perbuatan-perbuatan memalukan, contohnya seperti mengutuk atau menyumpahi orang lain, bahkan menyebarkan fitnah atau bernubuat atau membuat ramalan-ramalan palsu. Siapapun yang memakai nama Allah untuk maksud jahat, ia bukan mengkuduskannya, melainkan mencemarkan namanya. Dan ingatlah, siapa yang menyia-nyiakan nama Allah, ia akan dipandang bersalah dan akan dihukum oleh Allah. Melihat kenyataan ini, kita jadi mengerti betapa pentingnya doa dikuduskanlah namamu. Kita menyaksikan dunia ini dipenuhi oleh guru-guru sesat dan bidat-bidat yang dengan berani memakai nama kudus itu sebagai kedok untuk membenarkan ajaran mereka yang jahat dan salah. Doa ini mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menghormati dan menjaga kemuliaan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita.